Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, suasana hati akan mempengaruhi daripada sikap seseorang. Karena itu untuk menghindari suasana bosan, rasa bosan, maka yang pertama adalah bagaimana mencoba untuk merubah apa yang akan menjadi kebosanan di situ. Selain bagaimana memperbaiki penampilan diri, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua adalah dialog dari hati ke hati. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah saat itu sudah berusia 40 tahun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Tapi Nabi tidak bisa melupakan Khadijah. Bahkan setelah Khadijah meninggal sekian lamanya pun Nabi tidak bisa melupakan Khadijah. Para ulama mengatakan bahwa Khadijah memiliki kemampuan berdialog dengan sangat matang. Merupakan performan dari seorang wanita yang matang dan dewasa. Sehingga pada saat berdialog dengan wanita seperti ini terasa menenteramkan. Saat Nabi SAW pulang menerima wahyu, itu terasa berdebar di jantung Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Dahinya ini berkeringatan. Masuk ke rumah minta diselimuti, zammiluni zammiluni. Diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa beliau didatangi oleh sesosok makhluk dan itu adalah Jibril. Apa jawaban Khadijah pada saat itu? Khadijah saat itu menjawab dengan jawaban yang bagaikan hujan setelah panas 1 tahun. Menyejukkan hati Nabi. Khadijah ketika itu mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Innaka la tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah, enggak. Allah itu tidak akan menghinamu. Engkau adalah orang yang baik, suka memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan. Kita lihat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, terkadang bukan kecantikan paras yang menenangkan hati seorang suami. Bukan ketampanan wajah seorang laki-laki yang menenangkan hati seorang istri. Akan tetapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana suasana dialog yang menenangkan, nyaman. Paling bawah saya mengatakan, jadilah teman curhat yang cerdik dan bijaksana. Artinya apa? Masing-masing berusaha untuk mengimbangi pasangannya. Jadi bukan cuma sekedar diem. Kalau bisa tuh nyambung ngobrol. Ketika ngobrol itu nggak nyambung, kadang suami malas ngobrol sama istri. Istri gitu juga ngobrol sama suami nggak mau, malas. Karena nggak nyambung. Tadi ngelihat sholat sama Ustadz, ditanyain, tadi sholat apa nih? Suami sering ngaji, dibilangin itu tadi sholat jamaah, jima, innalillahi, salah. Nggak suka ngaji sih, suami kalau suka ngaji, istrinya ikutin seneng ngaji, jadi tahu, oh tadi itu sholat yang digabung. Digabung kalau dalam bahasa Arabnya jama'. Jadi ketika ngobrol itu menjadi teman curhat yang selain cerdik juga bijaksana. Ada orang yang bijak tapi nggak cerdik, kagak nyambung, diem aja cuma senyum, ya elah. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini akan menghilangkan kebosanan. Kemarin sudah kita bahas ya tentang bagaimana faktor komunikasi efektif ya, kemarin sudah kita jelaskan. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau memang sudah terasa kayaknya bosan di sini kan ini, maka saya bilang coba untuk bulan madu kedua. Coba bulan madu kedua. Tapi sebelum berangkat pastiin nih anak mau dibawa apa enggak. Tentukan lokasi, tentukan kegiatan. Ya. Yang terakhir cek jadwal menstruasi itu kapan. Baik, saya nggak akan panjang di situ. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana mengambil hati mertua. Ya. Mertua ini terutama, mohon maaf, mertua perempuan sering dianggap sebagai sosok yang mengerikan oleh beberapa pasangan. Oh sebagian. Ya.
Banyak juga mertua yang Masya Allah sayang benar sama menantunya. Ya. Tapi bagi sebagian wanita, sebagian istri, mertua perempuan itu kayaknya, aduh. Ya. Kadang perasaan putus asa ini yang menjadikan istri kemudian dalam tanda petik ya, agak menekan suami. Inilah yang terkadang menjadikan seorang laki-laki merasa terjepit posisinya berada di antara dua wanita yang paling dia cintai. Satu ibunya, yang satu istrinya. Sebenarnya cara yang paling baik adalah jangan pilihan. Karena kalau memilih dua-duanya adalah orang yang disayangi. Ini adalah yang melahirkan, yang satu lagi adalah yang melahirkan anak-anaknya. Tapi kalau tidak segera diperbaiki, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka yang sering terjadi adalah bahtera rumah tangga mendapatkan kandas di perjalanannya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada beberapa tipe mertua. Yang pertama ada mertua itu yang punya rasa memiliki anak laki-lakinya itu secara penuh. Nggak rela kalau posisinya bertahun-tahun tuh diganti sama menantu. Hah? Pagi belum masak. Dulu lagi ibu itu padahal anak 6. Subuh itu udah ada sarapan buat masmu itu. Padahal kalau kita gampang tinggal masukin roti tuh, ya kan matang roti panggang begitu. Kita ngerasa tanggung, suami kita habis pulang dari masjid, kita SMS atau kita telepon, Mas, bawang merah lagi nggak ada. Kita kan biasa. Tapi tahu-tahu pas mertua lagi nginep, suami disuruh belanja kayak perempuan. Kita lihat. Mamamu ini nggak pernah sekalipun nyuruh papa untuk belanja bawang. Apalagi terasi. Jadi terkadang ada yang memiliki anak laki-lakinya itu secara penuh dan kayaknya nggak rela kalau digantikan oleh menantunya sekarang. Ada juga mohon maaf yang merasa sudah berjasa besar kepada sang anak, sehingga merasa berhak untuk minta, mencampuri, ngomentari, bahkan memarahi. Gimana perjuangan ibu dulu nak? Kamu tahu gimana perjuangan mamah dulu? Berat. Pala jadiin kaki, kaki jadiin pala. Akrobat. Jadi ngerasa udah berjasa besar, jadi kemudian berhak untuk minta. Ini mama minta dibantuin nih di kampung begini. Atau bahkan merasa berhak untuk mencampuri. Bahkan merasa berhak untuk mengomentari. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kunci masalah ini adalah biasanya kita kurang mampu mengendalikan diri. Karena itu adalah ibu kita sebenarnya. Nah, mengendalikan diri dari emosi ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita coba cerita sama pihak lain. Sama suami kita terbuka. Intinya begini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama temukan ketertarikan yang sama. Kalau ada mertua kayak gini, coba kira-kira ketertarikan yang sama apa? Karena kalau punya ketertarikan yang sama, itu biasanya akan akrab. Oh, ternyata mertuanya itu seneng masak. Sama kita, seneng makan masakan. Masaknya nggak betul dem. Tapi kan ada kemiripan. Seorang istri tidak perlu keahlian khusus, yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa dia itu seorang menantu harus bersikap baik. Ini yang harus difahami. Dia seorang menantu, seorang anak harus baik kepada mertua. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk menemukan ketertarikan yang sama, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan berpura-pura. Orang akan terasa ketika ada keterpura-puraan itu. Yang berikutnya, berikan pujian. Wih, enak mah masakannya. Masya Allah, mama pinter ya bikin kuenya. Dulu saya bikin nastar nggak bisa nih kayak begini, benyek. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata-kata yang baik, mertua akan tersanjung. Jadi temukan ketertarikan yang sama. Yang kedua, jangan lupa beri perhatian buat anaknya nih.
Karena sekarang dia menggantikan peran ibunya, maka beri perhatian kepada suaminya. Tunjukkan bahwa dia itu mampu ngurus suaminya. Kamu mas kok makin bermutu, bermuka tua maksudnya. Emang istrinya nggak mampu apa ngurusin? Tunjukkan bahwa kita itu mampu. Pilihkan pakaiannya, pilihkan ininya. Ya. Nah, ini yang terkadang membuat mertua itu kadang mengkritik, ya, karena dia tidak melihat bahwa seorang istri itu mampu untuk mengurus anak laki-laki kesayangannya. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, bangun persepsi dari otak kita bahwa kritik dan saran dari mertua itu bentuk kasih sayang. Karena kalau udah nggak sayang, nggak peduli, biarin deh. Yang berikutnya, saran-saran itu jangan jadi beban. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, saya nggak akan berpanjang. Yang berikutnya, berikan dia hadiah dengan cucu. Kadang sama kita masih kesal, tapi kalau ngeliat cucu-cucu kita, waduh, luluh juga hatinya. Cucu adalah hadiah istimewa bagi mertua. Apalagi kalau cucu pertama. Melalui cucu inilah menantu bisa mengambil hati mertua. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang berikutnya habiskan waktu bersama. Coba kalau datang ke sini biarin sama istri kita jalan, biar ada waktu. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau saya punya kebiasaan, kalau ingin memberi sesuatu kepada orang tua saya, biarkan istri saya yang ngasih. Kalau untuk keluarganya saya ngasih. Walaupun sebenarnya kadang uang dari kita juga. Tapi untuk menunjukkan bahwa, oh iya, mantunya itu sayang. Oh iya, kalau melulu dari sang anaknya, nggak pernah tuh mantu nggak pernah ngasih sama sekali. Baju yang beliin anak saya, kemarin dari Tenabang langsung ke rumah. Padahal kan bisa. Ya. Uangnya kita kasih ke istri, kasih mama. Mah, nih ada sedikit rezeki buat mama. Oh, alhamdulillah. Ya uang dari suami juga sebenarnya. Tapi untuk kemudian bagaimana dipandang baik oleh sang mertua. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Ya. Yang selanjutnya adalah memberi dengan tulus. Jadi kalau memberi itu dengan tulus. Apa yang dibutuhkan oleh mertua kita? Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Saya tidak akan panjang. Poin yang keempat yang saya ingin juga konsentrasi di sini adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati tentang motivasi mendidik anak. Saya pernah menyampaikan hal ini dan akan terus menyampaikan hal ini. Bahwa di antara motivasi kita untuk mendidik anak adalah kita pengen berkumpul dengan mereka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang sering saya katakan, kalau saya baca, kalau saya merenung, merinding ayat itu. Makanya saya berpesan ayat ini untuk ditadaburi di rumah dengan pasangannya. Surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Dahsyat ayat ini. Allah menggambarkan betapa nikmatnya surga, bahkan kenikmatan surga itu bagi orang yang beriman, menikmatinya dengan keluarganya. Tidakkah kita ingin ketika melihat sekarang anak kita bermain, kita ingin satu surga lagi sama mereka. Itulah yang menjadikan kita kemudian, oh saya harus ngedidik anak kita. Saya mesti ngejaga nih iman dan akhlak anak saya. Karena apa? Karena kita pengen satu surga dengan mereka. Bahkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi SAW bersabda, yu'ta birrojuli yaumal qiyamati mithlu Uhudin. Nanti pada hari kiamat ada beberapa orang yang mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Orang ini sendiri gak pernah merasa punya amal istimewa. Gak pernah. Mereka sampai bertanya, qalu ya Rabb, anna lihada. Ya Allah, dari mana ini pahala? Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadza bi barakati istighfari waladika lak.
Ini adalah karena keberkahan istighfar anakmu buat dirimu. Pertanyaannya adalah dari mana itu anak mampu beristighfar, mampu memohonkan ampun buat orang tuanya, melainkan orang tuanya mendidik anak itu. Hadis yang sangat terkenal sekali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang ketiga apa? Au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Saya pengen bertanya. Yang pertama dan kedua kita faham. Mengapa masih mengalir pahalanya bagi orang yang sudah meninggal? Karena ada invest dia. Sedekah jariah berarti mengeluarkan uang. Ilmu yang bermanfaat berarti mengajarkan. Yang ketiga, loh kok anak yang doa, orang tuanya dapat pahala. Bisa dipahami gak? Sekali lagi kalau kita mengkritisi hadis itu, yang pertama dan kedua jelas. Mengapa pahalanya itu terus mengalir? Karena ada investasi dari orang tersebut. Sedekah berarti mengeluarkan hartanya. Ilmu yang bermanfaat berarti mengajarkan ilmunya. Tapi yang ketiga, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, tapi kok orang tuanya yang terus dapat pahala. Para ulama hadis mengatakan, di antara bentuk mengapa mengalirnya pahala tersebut adalah karena orang tuanya menjadi anak tersebut jadi orang soleh. Dan itu terkadang lebih berat daripada sekedar bersedekah. Itulah investasi orang tua. Makanya kemarin saya bilang rencananya khutbah Jumat saya akan ngambil tema tentang anak adalah investasi akhirat kita. Kadang kita merasa resah anak belum bisa baca. Kadang kita resah nilai matematika anak berkurang. Tapi mengapa kita nggak resah ketika anak nggak bisa baca Al-Quran? Kenapa kita nggak resah ketika melihat anak kita belum pandai untuk sholat? Apakah kita akan bergembira ketika kita meninggal ternyata anak kita nggak bisa ngimamin sholat jenazah? Waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah investasi orang tua. Mengapa kita perlu mendidik anak? Kita pengen satu sorga, bukan yang lain. Suatu hari saya diundang ceramah ba'da Isya di Jakarta. Karena jalanan di Jakarta nggak bisa diprediksi. Saya sholat maghrib di rumah, habis sholat saya pulang ke rumah. Artinya sholat maghrib di masjid dekat rumah, setelah itu saya pulang ke rumah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, habis saya salam, masuk ke dalam rumah, gak lama kemudian ibu saya keluar dari kamar sudah lengkap pakai mukena. Wajahnya sudah agak lain. Saya tahu ibu saya kayaknya marah. Dia bertanya, "Agus mau kemana?" "Mau ngisi ceramah, Mak." "Jam berapa?" "Rencananya ba'da Isya." "Emang buru-buru banget?" Diam saya. Ibu saya kayaknya udah marah. Apa kata dia? Apakah saking buru-burunya, saking terburu-burunya, sampai-sampai gak sempet doa, apalagi doa buat emak. Ternyata beliau ngedenger tuh, di masjid masih kedengeran orang zikir, anaknya udah nyampe rumah, kagak doa nih anak. Dia bilang, "Emak gak mengharapin harta, emak gak bangga keliling-keliling dunia, yang mengharapin tuh doa." Itu yang diharapkan dari orang tua. Jadi ternyata itu yang membuat beliau galau, itu yang membuat beliau agak marah adalah di masjid masih kedengaran orang zikir. Anak udah nyampe rumah kan, ini orang kagak doa berarti, apalagi doain orang tuanya, marah. Sudahkah kita memiliki kegelisahan seperti itu kepada anak kita? Ketika kita lihat sholatnya udah, balik lagi main game, tadi doain ayah enggak? Doain mama enggak? Apa yang kita harapkan dari anak? Pinter? Kaya? Nothing. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah motivasi kita mendidik anak. Karena anak merupakan investasi akhirat kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, poin yang kelima adalah apa rambu-rambu dalam mendidik anak.
Yang pertama Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah jaga ucapan kita. Al-kalam doa. Ucapan kita itu bagaikan doa. Karena itu hati-hati ketika mengucapkan kata-kata buat anak kita. Pilihkan kata-kata yang terbaik buat anak kita. Kalau lagi kumpul anak kita lari ke sana kemari. Jangan kemudian kita merasa karena malu kemudian kita mengatakan, ini anak memang bandel. Kalau Allah catat jadi bandel beneran kan repot kita. Kita panggil Soleh, sini Soleh. Ya Allah Soleh bener. Sampai kagak bisa duduk di masjid jalan. Mulai sini. Biar dia jadi soleh beneran. Saya bercerita tentang Ibunda Juraij. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil dalam sejarahnya itu 3. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang-orang kemudian mengatakan, kok lahir dari seorang wanita tanpa suami yaitu Maryam, maka kemudian Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah dan bukan anak Allah. Yang kedua adalah apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Itu kalau baca tentang tafsirnya, itu diceritakan bahwa ada seorang raja yang zalim yang mengaku dirinya Tuhan, tapi bukan Fir'aun. Ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada seseorang yang berdakwah untuk beriman kepada Allah sampai satu masyarakatnya itu beriman pada Allah. Akhirnya raja dapat saran dari para orang-orang yang dekatnya untuk membuat parit. Membuat lubang dan kemudian dinyalakan api. Raja kemudian mengatakan siapa yang masih percaya kepada Allah dan bukan kepada dirinya, ceburkanlah dirinya ke dalam kobaran api itu. Satu persatu menceburkan dirinya sampai kemudian seorang wanita yang menggendong anak. Si ibu kasihan dengan anak, bukan ragu dengan keimanannya. Maka sang anak oleh Allah diizinkan bisa berbicara dan berkata, isbiri ya ummah fa innaki alal haq. Bersabarlah wahai ibuku, engkau berada dalam kebenaran. Allah maka kemudian mengabadikan qutila ashabul ukhdud. Celakalah orang-orang yang membuat parit. Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang hamba Allah yang bernama Juraij dulunya. Dia rajin beribadah. Hingga suatu hari pada saat dia sedang sembahyang, ibunya manggil dari luar kamarnya. Terjadi perang batin. Apakah dia batalkan sholatnya ataukah dia lanjutkan? Ternyata dia lanjutkan sholatnya. Setelah usai sholat dia tunggu, ternyata ibunya gak memanggil lagi. Dia sholat lagi, pada saat dia sholat, ibunya ternyata datang dan memanggil. Lagi-lagi tidak dibatalkan sholatnya. Terluka hati ibunya. Ibunya kemudian mengatakan, tidak akan wafat anakku, melainkan Allah akan uji dengan ujian yang berat. Allah dengar ucapan ini. Tinggal di sebelah rumah mereka seorang wanita yang tidak baik. Wanita ini sempat mengajak Juraij untuk berzina tapi ditolak, dendam wanita ini. Maka wanita ini pun kemudian berzina dengan laki-laki lain, hamil. Pada saat lahir, orang-orang bertanya siapa bapak dari bayi ini. Dengan ringannya dia mengatakan bayi ini ayahnya adalah Juraij. Masyarakat tanpa klarifikasi mereka mendatangi rumah Juraij, dihancurkan rumahnya. Dan minta agar Juraij mengakui bayi tersebut. Oleh Juraij kemudian dipangku dan ditanya, man abuki, siapa ayahmu? Atas izin Allah Subhanahu wa taala maka bayi ini kemudian menjawab, abi ar-ra'i, ayahku adalah si pengembala itu. Pelajaran dari hadis itu yang pertama adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kita sebagai masyarakat kalau mendengar ada informasi, ada berita orang baik begini begitu, klarifikasi dulu agar jangan sampai menyesal. Ternyata kita salah sangka menerima informasi yang tidak betul. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan tema kita adalah bagi orang tua hati-hati dengan omongan kita.
Ucapan kita laksana doa buat anak kita. Kadang memang kita kesel dengan anak kita. Sampai kemudian keluar kata-kata, nggak diakui, marah dan lain sebagainya. Hati-hati. Kemarin atau dua hari lalu berarti, saya cerita bahwa ada seorang ibu ngundang makan tetangga dan juga kawan-kawannya untuk makan malam. Biasanya kalau ibu-ibu ngundang makan nih udah repot dari sehari sebelumnya. Makanan udah siap, sore itu ibu tersebut tinggal menunggu datangnya teman-teman dan juga tetangganya. Anaknya yang dari luar, dia bawa pasir, ditaburin di makanan itu. Aduh ya Allah. Marah, kesel ibu ini. Tapi alhamdulillah itu ibu adalah ibu yang soleha. Walaupun marah sambil gemes dia mengatakan, ukhruj, Allahumma ja'alka imam al-haramain. Keluar kamu, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Allah kabulkan doanya. Ternyata anak itu menjadi anak yang suaranya digemari oleh kita semuanya. Syekh Sudais. Jadi sekarang kalau kita gemes ganti, mudah-mudahan hafal Quran loh. Kok ketahui? Kita ganti. Mudah-mudahan hafal Sahih Bukhari. Hati-hati dengan lisan kita. Ucapan laksana doa. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jaga kehalalan harta kita. Sepanjang saya belajar, baru ada satu ulama yang saya mendapatkan bahwa gelarnya itu Imam Al-Haramain. Imam dua masjid suci, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Biasanya seperti katakanlah kalau sekarang Syekh Al-Mu'aykili, ya, Syekh Sudais, Syekh Surem, itu kan imam Masjidil Haram. Kalau beliau adalah imam dua masjid yang suci, beliau adalah Imam Al-Juwaini. Diriwayatkan bahwa ketika beliau bayi, sempat suatu hari beliau ditinggal oleh ibunya sedang ada keperluan, nangis ini bayi. Berbarengan antara ayahnya yang keluar dari kamarnya dan juga tetangga yang masuk. Karena mendengar tangisan Jurej kecil, dengar tangisan daripada Al-Juwaini kecil, maka tetangganya datang bermaksud untuk menetei atau menyusui daripada anak kecil ini atau bayi ini. Buru-buru diambil sama suami itu, ayah daripada Imam Al-Juwaini. Setelah sang istrinya pulang dan kemudian diceritakan, ditanya sama istrinya, kenapa engkau berbuat demikian wahai suamiku? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, suaminya menjawab, aku tidak tahu apa yang dimakan oleh tetangga kita. Saking hati-hatinya. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Bagaimana ibunya dalam keadaan seorang janda yang mendapatkan peninggalan waris daripada ayah Imam Syafi'i. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, betul-betul ngejaga kehalalan hartanya buat Imam Syafi'i. Kita lihat bagaimana hasilnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa jaga kehalalan harta kita untuk kita suapkan buat anak dan istri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita juga mesti untuk menunjukkan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala karena kita akan dicontoh. Hadis ke-19 dari kitab Hadis Arba'in. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW sempat memboncengi sahabat Ibnu Abbas, sepupu Nabi, karena Abbas bin Abil Muttalib adalah pamannya, anak paman. Oleh Nabi kemudian ditanya, ya ghulam, anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa pesan. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi SAW berpesan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Para ulama hadis mengatakan bahwa ketika seorang manusia menjaga agama Allah, dia lakukan agama Allah itu, sholatnya dia lakukan, saumnya dilakukan, pokoknya menjaga agama Allah, apa yang didapat? Allah akan menjagamu. Maknanya ada dua. Allah akan menjaga kesehatanmu, Allah akan menjaga keselamatanmu, Allah akan menjaga rizkimu. Yang kedua, kata para ulama, Allah akan menjaga keturunanmu.
Dalilnya mana? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, gampang dihafal. Surat Al-Kahfi ayat 82. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 82 berarti 1882. Kisah tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, keduanya masuk ke sebuah kampung dan mendapatkan ada rumah yang roboh. Nabi Khidir ngajak Nabi Musa untuk membetulkan rumah ini. Kata Nabi Khidir, rumah ini milik 2 anak yatim. Ayah mereka sudah menyiapkan harta, tapi keruntuhan oleh rumah ini. Maka Allah meminta kepada kita berdua untuk mengeluarkan harta itu buat kedua anak yatim tadi di ujung. Apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Ya. Wa kana abuhuma shaliha. Dulu bapaknya orang soleh. Jadi para ulama mengatakan karena kesolehan orang tuanya lah. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, Allah jaga tuh keturunannya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pandangan kita untuk menjaga anak-anak kita itu terbatas. Kadang di rumah kita jaga, entah bagaimana di sekolah. Kadang di rumah dijaga, dia izin mau ketemu temennya, ya. Di sini kan saya dengar sering ada undangan temannya, ada acara apa, acara anu. Kadang terjadi dilematis, diizinkan apa enggak? Boleh enggak dia bergaul, boleh enggak dia main dengan temannya? Apalagi katakanlah mau perpisahan, temannya macam-macam. Pandangan kita itu terbatas, pengawasan kita terbatas. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita juga soleh, ketika kita juga menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga keturunan kita. Jadi yang pertama jaga lisan kita, yang kedua jaga kehalalan harta kita, yang ketiga jaga agama Allah kepada diri kita, artinya kita komitmen. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang keempat adalah dalam mendidik anak itu perlu tekad dan ketulusan. Orang tua kita kadang gak banyak ilmunya. Mereka gak ngerti tuh parenting, gak ngerti. Tapi mereka tuh tulus dan tekad ngedidik kita. Gak ada materi-materi fikih keluarga, belum dapat mereka. Tapi satu yang mereka tahu, bahwa mereka tuh tulus ngedidik anaknya. Dan yang kedua gak pernah putus asa. Di sini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada guru Imam Malik namanya Rabi'ah, laki-laki tapi namanya Rabi'ah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, suami daripada ataupun ayah daripada Imam Rabi'ah ini ikut berperang dan bertahun-tahun tidak pulang. Bertahun-tahun gak pulang. Hingga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sampai suatu hari, saat itu menjelang subuh, datang seorang laki-laki masuk ke kota tersebut. Waktu ingin mengetuk sebuah pintu rumah, dia teringat bahwa Nabi SAW menganjurkan agar menunda sampai pagi. Jadi sunnahnya begitu, kecuali kalau memang zaman sekarang kita udah ngasih tahu kita mau nyampe itu sebelum subuh. Artinya apa? Biar orang rumah tuh siap-siap. Kalau zaman dulu karena nggak ada pager, nggak ada telepon, takutnya pas lagi buka pintu, ya Allah, masih minimalis, pakaiannya minimalis, ya ininya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka diurungkanlah niatnya untuk mengetuk rumah itu. Dia pergi ke masjid. Datang waktu subuh, dan kemudian laki-laki ini sholat subuh. Dia mengatakan dia diimami seorang anak muda yang Masya Allah, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Selesai sholat subuh, dia ingin segera meninggalkan masjid, tapi diurungkan niatnya. Karena ternyata sang imam tersebut mengadakan pengajian dan bahasannya bagus sekali, ilmunya dalam. Selesai, baru kemudian dia keluar dari masjid dan menuju ke rumah yang dia maksudkan sebelumnya. Diketuk rumah itu, dibukakan, dan yang membuka seorang wanita. Maka kemudian ditanya kepada wanita ini, di mana anak kita? Sang wanita menjawab, anak kita belum pulang dari masjid.
Tidak lama berselang dari ujung nampak seorang laki-laki muda. Ya. Dan semakin dekat semakin kelihatan bahwa ternyata laki-laki itu adalah imam masjid tadi. Maka ditunjukkanlah oleh sang istri, itu adalah anak kita. Ternyata anaknya sudah menjadi seorang pemuda yang banyak ilmunya, hafal Quran, bagus hafalannya. Kisah tentang bagaimana sang ibu mendidik anaknya menjadi ulama, padahal single parent, dibukukan menjadi sebuah buku, Ummun Lakal Ummahat, bukan sembarang ibu. Ada terjemahan. Ya. Jadi ternyata dengan ketulusan tekad bisa tuh menjadi anak menjadi seorang ulama, bahkan menjadi guru dari Imam Malik. Ummun Lakal Ummahat, bukan sembarang ibu. Kalau kita kan kalau udah gitu kadang suka lebay, waduh saya ini, Masya Allah. Enggak. Imam Syafi'i, saya mengatakan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, juga seorang yatim. Ibunya dengan tegar mendidik Imam Syafi'i. Sampai-sampai oleh ibunya dikatakan sampai-sampai habis harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah Imam Syafi'i demi belajarnya Imam Syafi'i. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, untuk mendidik anak, selain poin-poin di atas, selain seperti sekarang kita tahu bagaimana teorinya, kadang ada, kemarin ketika habis Muktamar IMSA di New York, saya ada materi tentang prophetic parenting, bagaimana menjadi ayah dan ibu sesuai dengan tuntunan Nabi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sebelum kita tahu tentang hal itu, orang tua kita itu punya ketulusan. Orang tua kita itu nggak pernah putus asa melihat anaknya. Makanya kemarin saya cerita, ada buku ya, belum terlalu baru lah, sekitar 2 bulan yang lalu, judulnya Masih Kuingat Doa-Doa Itu. Kisah nyata seorang anak yang setiap malam dia dapatkan orang tuanya lagi nangis dan berdoa buat anaknya. Dia bilang saking sederhananya doa yang diminta oleh orang tuanya, sampai dia ingat doanya tuh gak panjang-panjang, cuma minta anaknya jadi orang soleh, jadi orang benar, jadi orang baik. Makanya judulnya juga begitu, Masih Kuingat Doa-Doa Itu. Jadi kita perlu tulus Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Jangan putus asa. Kadang ketika kita melihat anak kita, Masya Allah, ya. Dulu perasaan kita SD juara umum, ini ya Allah susah bener nih teman-teman. Gitu ya. Tidak, jangan putus asa. Ya. Yang kedua tekad. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, seperti yang di awal tadi, apa motivasi kita untuk mendidik anak? Kita pengen satu sorga. Coba kita pandang anak kita waktu mereka lagi tidur, ya Allah. Kita pengen satu sorga sama dia. Kita pengen satu sorga sama anak kita yang lain. Kalau memang sudah demikian, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita menjadi semakin yakin, menjadi semakin sadar, anak itu investasi kita nantinya di akhirat. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya kira demikian. Ya. Wallahu alam. Ini keluarga saya, yang hijau ibu saya. Umurnya sudah sepuh. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sepakat mau nyampe jam berapa? Malam ini, malam minggu mungkin bisa lebih late sedikit. Hah? Jam 10? Oke, jadi kita masih punya waktu cukup panjang insya Allah, kalau ada yang mau ditanya insya Allah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya nanya ke anak-anak juga ya. Ada tes. Terus saya nanya
did you ever heard word Astaghfirullahaladzim? Terus anaknya menjawab, yeah, if my mom mad to me. Terus apa namanya, if I'm too long on the computer gitu. So do you know what that mean? Terus dia, oh I don't know. Maybe something, something bad, or maksudnya mungkin sumpah serapah or whatever gitu. Terus no, that mean ask Allah forgiveness gitu. Terus dia nanya forgiveness buat siapa gitu. Jadi ask forgiveness buat anaknya atau buat dia gitu, buat ibunya sendiri gitu. Cuman saya jawab, mostly parents kalau maksudnya kalau udah beberapa kali dikasih tahu, terus menurut saya itu because sometimes not control. Jadi astagfirullahaladzim, Allah, oh Allah ya maafkan saya gitu, karena saya out of control gitu ke anaknya. Actually the parents cannot mad gitu, maksudnya nggak semarah itu, because you first and second third time not listen. Jadi sometimes parents not control, that's why saya astagfirullahaladzim gitu. Nah pertanyaan saya, yaitu balik lagi, itu sebetulnya kata-kata astagfirullahaladzim itu untuk ya itu misalnya untuk kita pada anak, atau termasuk minta maaf untuk anaknya juga, itu bagaimana? Terima kasih Pak. Ada lagi Pak Ibu? Kita rangkum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, saya menanyakan, kebanyakan ibu-ibu itu mendidik anak seperti zaman dulu tuh kita terharu gitu ya Pak ya. Mungkin keadaan juga beda ya Pak, dulu dengan sekarang. Sekarang banyak ibu-ibu stres juga kan. Ya keadaan, kalau zaman dulu apa adanya hidup. Kalau zaman sekarang kan gimana gitu cara mendidik anak yang pada zaman sekarang ini yang kita hadapi, apalagi terutama di Amerika sini Pak. Kita tuh membutuhkan biaya hidup yang sangat tinggi. Yang kedua Pak, kalau tadi yang Bapak bilang anak lagi sholat itu ibu memanggil, apakah kita harus membatalkan sholat itu ataukah kita harus melanjutkan? Sebaiknya maksudnya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi? Melanjutkan pertanyaannya Mbak Endus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu jures sholatnya nggak khusyuk ya Pak? Terima kasih. Kalau saya bukan kelasnya jures Pak, tapi yang terang dibandingkan dengan salah satu sahabat Nabi, pada waktu kena panah, saya tak sholat, cabutlah panah itu karena nggak terasa sakit. Itu aja Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah. Saya akan balik menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari yang terakhir. Khusyuk dalam sholat itu bukan berarti kita tidak berasa, karena kita bukan sedang beryoga atau bersemedi. Khusyuk itu adalah kita faham apa yang kita lakukan dan kita baca. Sehingga kalau ada pelatihan sholat dan kemudian mengatakan bahwa kita harus kemudian seolah-olah bersemedi sampai kemudian kita melupakan apa yang terjadi di sekitarnya, itu sedang bermimpi atau sedang semedi dan bukan khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat adalah kita faham akan apa yang kita lakukan, akan bacaan-bacaan yang kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita perlu kemudian melihat lagi riwayatnya, apakah memang betul ada seseorang yang sholat dan kemudian terpanah sampai nggak kerasa sakit.
Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah karenanya kita disunahkan untuk sholat sunnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang sholat itu terkadang hanya mendapatkan pahalanya nisfahu, separuhnya, hanya akan mendapatkan pahalanya seperempatnya. Mengapa demikian? Karena dari 3 rakaat yang tadi maghrib kita sholat, jangankan jurej, kita saja 3 rakaat tadi belum tentu 2 rakaatnya khusyuk. Coba kita jujur. Takbir boleh kita siapkan, Allahu Akbar. Udah kemudian sedekap, imam baca, makan malamnya jam berapa nih? Nabi SAW sempat meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Kalau khusyuk dikasih onta. Sholat 1 rakaat udah dijagain, bener ya Allah. Bangkit untuk rakaat kedua, kepikiran ontanya yang kayak bagaimana. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahwa sholat yang khusyuk itu adalah maknanya seseorang itu faham. Jadi sesuai dengan fikih sholatnya. Fikih sholatnya itu misalkan mata menghadap ke tempat sujud. Kita sholat itu tumak ninah, nggak cepet-cepet. Ya. Sholat tidak terburu-buru, termasuk terburu-buru adalah jangan sampai kita tergesa-gesa karena kita, waduh, udah mau qomat, kita wudhu, kemudian balik dalam keadaan masih tersengal-sengal nafasnya, masih ngos-ngosan, udah Allahu Akbar. Ya. Jadi itu termasuk fikihnya ngerti, fikihnya dilakukan. Yang kedua adalah orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah dia yang paham, ngerti dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia baca. Bukan gak sadar sama sekali. Saya sempat ketemu sama seorang kawan, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah sekian belas tahun saya sholat, baru beberapa bulan ini saya ngerasakan sholat yang ya Allah nikmat bener. Pantesan Nabi bisa berlama-lama. Caranya gimana dong bagi-bagi? Dia bilang, Ustadz, abis takbir, mata dipermin, awalnya gelap, tapi setelah itu kayaknya bunga-bunga indah. Ya ente berkhayal, bukan khusyuk kayak begitu. Orang gelap, mata dipermin. Tidak. Yang sunnah itu dalam hadisnya pandangan mata ngelihat tempat sujud. Baca kita ngerti. Bukan kemudian kayak ngawang-ngawang berlama-lama. Itu sholat apa ngekhayal. Bisa dipahami? Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bagaimana ketika sholat kemudian dipanggil ibu? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang perlu difahami adalah bahwa yang diceritakan tentang kisah Jurej ini adalah yang terjadi sebelum Nabi hadir. Jadi kisah Jurej ini bukan sahabat Nabi, tapi beliau adalah generasi sebelum Nabi, makanya Nabi menceritakan. Adapun dalam kondisi kita sekarang, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana kalau pada saat kita sholat, kemudian kita dipanggil oleh orang tua kita? Para ulama memberikan pendekatan 2. Yang pertama, sholatnya sholat wajib ataukah sholat sunnah? Kalau sholat sunnah agak lebih ringan untuk dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kita bisa melakukan hal yang menunjukkan bahwa kita sedang sholat. Jadi mengasih tahu bahwa kita sedang sholat. Apakah kita keraskan waktu kita mau ruku, Allahu Akbar, oh jadi lagi sholat. Sami'allahu liman hamidah, oh ya lagi sholat. Ya. Kecuali dalam keadaan yang memang accident. Kalau memang dalam keadaan yang emergensi, dalam keadaan yang darurat, walaupun sholat wajib batalin. Mas, kompor meledak. Nah itu jangan diterusin sholatnya. Batalin aja. Walaupun sholat wajib. Emergensi. Ada ular. Batalin. Emergensi. Jangan sampai kemudian, waduh ini gimana? Maling. Kita selesai dulu 2 rakaat udah habis. Udah ludes. Ya. Jadi sholatnya sholat sunnah apa sholat wajib? Kalau sholat wajib, para ulama diantaranya mazhab Imam Syafi'i memang agak berat untuk membatalkan tanpa sebab.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya adalah bagaimana mendidik anak di zaman sekarang. Memang ada tentunya kekhasan, Bu, ya. Dan saya juga tidak berani untuk kemudian mengatakan secara lebih detail tentang bagaimanakah mendidik anak di Amerika. Saya hanya bisa mengasih secara normatif. Secara normatif, kalau kita lihat, ada yang mengatakan bahwa ini adalah ungkapannya Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau mengatakan anak itu usia 0 sampai 7 tahun adalah bagaikan raja. 7 sampai 14 tahun dia bagaikan tawanan. 14 tahun ke atas dia akan menjadi lawan atau kawan. Artinya anak 0 sampai 7 tahun, ya Allah, kita lagi demen-demennya, semua kayaknya tuh buat anak. Itu makanya kadang abang-abangnya suka ngiri, sebentar-sebentar beliin apa, lagi senang-senangnya. Jalan ngeliat, mainan buat anak, ya. 0 sampai 7 tahun. Cuma 7 sampai 14 tahun mereka harus dibuat tegas. Makanya dalam hadisnya dikatakan bahwa muru auladakum wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak itu sholat ketika dia sudah mulai masuk umur 7 tahun. Artinya mulai tegas. Dan pukullah dia, artinya pukulan yang tidak berbekas ketika sudah berumur 10 tahun. Jadi dari 7 tahun itu dia harus kemudian tahu peraturan di rumah itu apa. Mesti ngaji, belajar sungguh-sungguh. Jangan bohong. Kalau tidak, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dikatakan 7 tahun yang ketiga, artinya 14 tahun berikutnya, dia akan menjadi kawan atau lawan. Udah mulai membantah. Udah mulai belajar-belajar sedikit-sedikit bohong. Ya, itu nanti ada rinciannya. Ketika kita habis sholat maghrib, kita lihat anak kita kok masih belum beranjak dari depan TV. Mas, udah sholat. Sambil nunduk tapi nggak berani nadap kita, udah mah, hati-hati. Ini berarti dia sudah mulai berbohong. Dia nggak berani natap kita. Ya. Dan kita juga dari tadi mengingatkan perasaan dia nggak bergeming. Ringkasnya, gunakan bahasa yang tidak langsung menukik seperti itu. Udah jam berapa nih? Game terus. Ya, sebentar lagi sholat. Berarti dia belum sholat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa tapi kalau prophetic parenting itu nanti dibagi lagi. 7 sampai 10 ini lagi. Ada sedikit perbedaan cara yang diajarkan. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya adalah ucapan istighfar itu adalah ungkapan marah orang tua atau gimana? Tadi ada anak sampai kemudian ketika ditanya, kamu tahu nggak astagfirullah? Ya, saya tahu. Pokoknya kalau saya nakal, ibu saya akan ngomong astagfirullah. Jadi yang tahu anak itu astagfirullah adalah ungkapan orang tua kalau ngelihat anaknya bandel. Mirip dulu murid-murid saya belajar bahasa Arab, dia bilang, Ustadz, kita kursus udah sedemikian lama kagak paham bahasa Arab, tapi satu kata yang kita tahu, apaan tuh? Kalau Ustadz udah ngomong toyib, itu kayaknya ceramahnya udah hampir selesai. Toyib, insya Allah, nah itu gitu. Itu doang yang dia paham. Kalau udah toyib, kayaknya udah selesai nih taujihnya nih. Karena kalau udah toyib tuh biasanya udah mau habis. Kalau yang lain-lain kagak paham. Nah, kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jangan sampai keliru seperti ini. Astagfirullah sebenarnya adalah ungkapan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kok kalau ngelihat ada sesuatu yang tidak tepat pada orang lain, bukan hanya anak, kadang kemudian kita kok astagfirullah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu adalah sebuah ungkapan. Kalau memang itu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu pada pasangan kita, sesuatu yang tidak menyenangkan itu pada anak kita, kita beristighfar, ya Allah jangan-jangan ada peran dosa kita nih di sini. Jadi begitu. Ya. Lalu apakah kemudian itu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang katakanlah lawan itunya kita? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebenarnya sih bisa saja penggunaan itu kan tergantung penggunaan kita. Cuma pada intinya sebenarnya astagfirullah adalah ungkapan mohon ampun buat si pengucapnya, ya. Pada saat dia melihat sesuatu yang
tidak mengenakan dan dia beristighfar adalah dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada andil dia dalam orang tersebut sehingga kok melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mirip seperti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya sempat bertanya ke orang-orang Arab, kenapa orang Arab itu kalau kita bilang syukron, jawabannya apa? Afwan. Ya. Padahal kalau orang Barat kalau kita bilang thank you, jawabannya apa? Nah, gitu. Terima kasih, jawabannya kembali. Ternyata itu punya filosofi Bapak Ibu. Ya. Jadi ternyata bahwa pada saat ada orang berterima kasih kepada kita, itu mesti kemudian kita tekan rasa sombong kita. Dengan mengungkapkan afan itu kan minta maaf. Jadi seolah-olah ingin mengatakan terima kasih, maka orang yang diterima kasihi akan mengatakan minta maaf, cuma itu yang bisa saya lakukan. Tidak menepuk diri, terima kasih, kembali. Makanya syukron tidak wa iyakum, tapi syukron afwan. Mirip saya sempat ke sekolah Islam di Mesir. Ketika seorang guru bertanya, ada yang tahu jawabannya? Kalau di sini kan kita ngangkat tangan ya. Itu di sana bukan ngangkat tangan tapi teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang kok ini ngucapin takbir? Ya kita lagi ngedidik bahwa walaupun anak-anak itu tahu jawaban yang ditanya sama guru, tapi jawaban itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ntar kalau pinter kagak sombong. Kembali bahwa itu tergantung penggunaan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, demikian ya yang mungkin saya bisa sampaikan. Apakah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya singkat saja ingin menanyakan, ada satu hadis tentang ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Mungkin dengan satu sepotong ayat ini, sepotong hadis ini Ustaz bisa jelaskan buat jamaah. Wallahu a'lam. Sabar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai orang meninggal Pak, yang ada 3 amalan yang bisa membantu ampunan dari Allah. Bagaimana kalau salah satu 3 amalan itu tidak dikaruniai anak oleh Allah? Yang kedua mengenai syukur, ucapan syukur tadi dibicarakan sama Bapak bahwa alhamdulillah birabbil alamin. Bagaimana kalau sudah terbiasa subhanallah alhamdulillahirabbil alamin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya 3 ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, mendidik anak memang dari kecil sampai mati ya Pak ya. Tapi kalau sudah dewasa, apakah orang tuanya selalu mendidik terus? Maksudnya selalu mendorong sholat terus. Soalnya di Amerika ini Pak, kadang-kadang ya sholat sih tapi bolong-bolong karena ya sekolah, ya kerja, ini itu. Jadi tidak bisa ngawasi terus gitu Pak. Pertanyaan saya bagaimana untuk menasehatinya atau mendidiknya tentang ini. Yang kedua, seorang istri mengharapkan surga karena ridho suami. Di Amerika ini Pak, boro-boro masakin masakan enak dari mertua. Kita kadang-kadang makan pun jarang bareng Pak. Gimana itu Pak?
Yang ketiga adalah, bolehkah kalau berdoa itu sambil jalan, maksudnya dalam keadaan drive begitu, tidak harus sholat? Karena kalau lagi drive itu kadang-kadang saya berdoa kayak macam hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal wakil, nasir. Terus langsung berdoa, Pak. Kadang-kadang di situ sampai nangis. Karena ya keadaan nasib begitulah. Itu tadi, bisakah berdoa itu sambil drive begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, pertanyaan-pertanyaannya makin malam semakin hangat, ya. Walaupun sudah mulai terasa desakan dari dalam. Di mana yang ditanyakan yang pertama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan wattaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman karena dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan apabila seseorang benar-benar meneliti makanan yang masuk ke dalam dirinya, dia mentaati Allah dalam melakukan perintahnya, takut dengan yang haram untuk dia lakukan, maka dialah yang mampu untuk kemudian memiliki firasat seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika orang-orang itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mengamalkan semua perintah Allah, ngejaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam dirinya, maka pada saat orang itu memiliki firasat, itu adalah firasat yang tepat. Itu terjadi Pak ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad sedang dalam suatu majelis, beliau kemudian ditanya oleh seseorang yang duduk di belakang. Orang tersebut bertanya, "Ya Imam, bisakah kau menerangkan hadis ini? Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah." Imam Ahmad menundukkan kepalanya, kemudian dia pandang orang itu dan dia mengatakan, "Masuk Islamlah wahai kafir." Ternyata orang itu orang kafir. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi sekali lagi, makanya kalau di hadis 37 dari hadis Arba'in, ada yang hafal nggak di sini hadis Arba'in? Rata-rata mentok di hadis kedua. Hadis pertama innamal a'malu binniyat, hafal. Masuk hadis kedua, waduh panjang bener hadis Jibril ya. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Wah gitu panjang. Hadis ke-37 dalam kitab hadis Arba'in Pak. Itu cerita ataupun hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku di dunia, maka aku persilakan baginya untuk berperang dengan diriku. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali di sini adalah bukan orang yang ngaku-ngaku wali seperti kita, bukan. Kalau orang yang ngaku wali seperti kita memang agak aneh. Ketika misalkan kita tanya, "Lu kok gak sholat Jumat?" "Saya sholat Jumatnya kan di Masjidil Haram." "Waktunya aja udah beda 4 jam, kagak mungkin." Gak ada di masjid, alasannya katanya udah sholat. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi ternyata di ayat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih. Allah melanjutkan siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Imannya kuat, amalnya kelihatan. Itulah mereka-mereka yang bisa dengan firasatnya
mengetahui akan apa yang berlaku, karena sesungguhnya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hadis idza mata ibnu Adam. Bagaimana kalau salah satunya tidak terpenuhi? Itu juga memang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu kalau bisa tiga-tiganya alhamdulillah. Tapi kalau salah satunya tidak mengapa. Punya anak atau tidak punya anak itu amanah sekaligus menunjukkan kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u inathan, Allah ngasih kepada hamba yang Allah kehendaki anak perempuan. Pengen anak laki-laki dari 1 sampai kesekian perempuan semua. Karena Allah yang memberi. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberi kepada hamba yang Allah kehendaki anak laki-laki. Pengen anak perempuan dari anak pertama, oh ternyata laki. Kali aja anak kedua. Anak kedua laki-laki. Anak ketiga nih masa ya udah 2 laki, yang ketiga nggak cewek. Laki-laki. Mungkin keempat nih sambil udah mulai agak tipis harapan. Laki lagi. Kali nih yang kelima nih, laki lagi. Itulah keluarga saya, 5 laki semua. Saya anak bungsu, makanya udah deh kata ibu. Untuk menghibur ntar juga mantunya cewek. Jadi wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberi kepada hamba yang Allah kehendaki anak laki-laki semua. Kelanjutannya Allah mengatakan au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah memberikan pasangan jenis bagi anaknya. Anaknya itu bisa laki perempuan. Ada seorang kakak kelas senior, beliau alumni Madinah, tinggal di Jogja. Ketemu, Ustadz punya anak berapa? Jadi waktu saya masih kuliah ke Kairo, anaknya itu udah 4 kalau nggak salah. Saya tamat, berarti kan saya ninggalin Indonesia 9 tahunan. Ustadz anaknya berapa? 2 katanya. 2, perasaan dulu udah 4. 2 jenis maksudnya, yang laki 5, yang perempuan 6. 2 jenis nggak tahu. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di ujung dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'alu. Di sini pakai wa yaj'alu, kalau tadi yahabu. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan di antara hamba yang Allah kehendaki aqim. Aqim itu tidak punya anak. Di ujungnya Allah mengatakan innahu alimun qadir, Allah maha tahu dan Allah maha kuasa. Ya. Jadi anak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan dia amanah. Jadi kalau sampai kemudian hadis itu kan tadi Ustadz, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, bagaimana kalau kemudian ya Allah saya nggak punya anak, ya, nggak usah kemudian bersedih. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Ustadz tadi mengatakan di awal ya, bagaimana dahsyatnya ungkapan alhamdulillah. Tapi saya ini terbiasa dengan subhanallah walhamdulillah, tidak mengapa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan ya, alhamdulillah yamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Ucapan alhamdulillah itu bisa membuat timbangan kita itu berat. Subhanallah walhamdulillah itu bisa kemudian memenuhi timbangan langit dan bumi. Artinya ini juga ucapan yang baik. Jadi tidak mengapa. Yang berikutnya mendidik anak kalau udah dewasa, apakah kita mesti sering mengawasi atau tidak? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, menasehati, membimbing, jangankan pada anak, pada orang lain saja tidak ada istilah berhenti. Apalagi sama anak. Cuma kalau yang ditanyakan, apakah orang tua bertanggung jawab kalau dia sudah nasehatin ternyata anaknya tidak seperti yang dinasehati. Kalau ditanya tentang tanggung jawab, maka pada saat seseorang itu akil balik, dia sudah mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.
Tapi kalau yang namanya nasihat menasehati, mengawasi itu sampai terus. Jangankan saya katakan sama anak, sama saudara kita muslim yang lainnya saja, itu kita masih sering menasehati. Jadi kalau ke anak juga jangan sampai kita putus, jangan sampai kita putus asa, terus kita nasihati. Cuma tanggung jawab itu tidak terbebani kepada orang tua ketika anak sudah dinasehati, anak sudah diajak, tapi kemudian tidak seperti yang dinasehati. Yang menarik nih, istri kan mengharapkan surga dengan dia bakti dan juga melayani suami. Ini makan bareng aja jarang. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada hal-hal fisik, ada hal-hal non fisik yang bisa kita lakukan. Pada saat kondisi yang sangat-sangat mendesak seperti yang dirasakan, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama, ibu bisa menyempatkan hal-hal yang lain. Contoh, tetap mendoakan suami kita. Bersabar dengan segala kekurangan dari suami kita. Begitu juga dengan suami. Pada saat hal-hal misalkan makan bareng ini jarang, apa yang bisa dia lakukan buat istri? Sehingga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam kondisi kita hidup di sini, yang kondisinya tadi mendesak, mungkin harus kerja, ya, kadang shiftnya dan lain sebagainya, maka sebenarnya bisa disiasati dengan hal-hal lain yang menunjukkan bagaimana kita perhatian kepada pasangan kita. Yang berikutnya, bolehkah kita berdoa, berzikir dalam keadaan drive? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan zikir dengan doa itu beda. Kalau zikir adalah menyebut dan memuji ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan-ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, ini zikir. Kalau doa itu adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam bukunya At-Tibyan, Al-Adhkar, beliau mengatakan bahwa zikir itu lebih utama. Walaupun kita sebenarnya diminta juga berdoa. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah lebih utama. Karena kita menyebut tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu sebenarnya Allah Maha tahu apa yang menjadi hajat kita. Tanpa diucapkan juga Allah tahu. Jadi yang lebih ditekankan itu adalah zikir, kita memuji Allah Subhanallah, alhamdulillah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, boleh nggak dalam keadaan drive? Kalau kita melihat adabnya, memang adabnya itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah bagaimana kita dibuat atau kita menjadikan diri kita itu dalam keadaan memang yang baik, yang sopan. Cuma, ini ada cuma. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau memang niatan kita ingin memanfaatkan waktu ya, di mobil, ya, daripada kita nengok melihat yang agak jelas gitu ya, kita pengen ngisi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, kita berzikir, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia adalah dimuliakan. Karena pada hakikatnya kita diminta untuk banyak berzikir, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, surat Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri, duduk, terbaring. Jadi karena itu zikir bisa lebih fleksibel. Ya. Apalagi kalau sampai kemudian ya kita internalisasi diri, kita hayati sampai kemudian kita merasa khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini Pak, seperti tempo hari ada yang menanyakan masalah lesbian, oke? Ini kisah nyata Pak, ada teman yang punya anak, punya kecenderungan tidak lurus seperti itu. Umurnya sekitar
pertengahan remaja gitu, 15-14 kayak gitu. Si anak itu dalam kondisi depres juga, artinya tertekan begitu, karena si anak itu menyatakan bahwa dia itu ingin bunuh diri. Terus kemudian si orang tuanya mendeteksi bahwa si anak itu walaupun masih early ada kecenderungan untuk tidak lurus. Nah terus mereka berkonsultasi kepada 2 psikolog. Nah salah satu psikolognya adalah menasihatkan bahwa karena si orang tuanya itu ingin bahwa anak itu dinasihati supaya kecenderungan untuk tidak lurus itu diperbaiki gitu. Salah satunya dengan mengontak ustadz atau dari sisi agama. Nah, psikolog yang satunya adalah berargumen begini. Anak itu lagi depres, jangan itu di stop. Biarkan begitu. Soalnya kalau nanti di stop, kecenderungan bunuh dirinya mungkin akan jadi meningkat. Nah, argumen si psikolog itu, psikolog ini orang Muslim, cuma kelahiran Amerika lah, artinya mungkin lebih liberal dibanding kita. Si psikolog itu berargumen bahwa kecenderungan seperti itu tidak apa-apa, asal tidak melakukan gitu. Artinya maksudnya tidak melakukan berhubungan dengan sesama jenis. Contohnya begini, kita mungkin tertarik dengan tetangga kita, mau serong gitu. Cuma kita menahannya tidak berserong. Jadi karena tidak melakukan serong itu, dosa itu nggak ada gitu. Jadi kecenderungan tidak lurus itu nggak apa-apa, asal jangan dikerjakan. Nah pertanyaannya adalah, apakah seperti itu sesuai dengan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi supaya 3. Oke, silakan Ustaz dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ada satu ayat di surat Al-An'am. Di situ Allah bercerita tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel ini mereka hidup di pinggir laut, di tepi pantai. Dan orang-orang Bani Israel ini tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabtu. Cuma di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz ta'tina hitanuhum yauma sabtihim syurra'an. Justru pada hari Sabtu itu ikan berdatangan ke tepi pantai dalam keadaan bergerumul. Dalam riwayat Ibnu Katsir, ikan itu bisa ditangkap pakai tangan. Cuma datangnya hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kalau bukan hari Sabtu kagak ada tuh ikan. Kita nggak bicara tentang Bani Israelnya. Saya yang tertarik adalah dengan perenungan seorang ustadz. Beliau mengatakan, ini mohon direnungi tapi saya kira tepat. Ujian akan datang di titik lemah kita. Orang yang lemah tentang perempuan akan diuji di situ. Udah punya anak juga ada aja yang demen. Orang yang lemah dalam bidang harta ada aja dipercaya megang duit inilah, megang uang kas inilah. Padahal dia lemah di situ. Orang yang lemah dari segi kehormatan, dia suatu saat akan ngedapatin orang nggak hormat sama dia. Ujian akan datang di titik lemahnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, termasuk diantaranya adalah kita sayang sama anak, terkadang diuji sama anak. Yang ingin saya sampaikan di awal adalah bahwa ini semuanya adalah ujian. Kalau di surat Al-Anbiya ayat 35 itu kan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sebagai cobaan. Bisa dicari di YouTube, ada ceramah saya di Qatar tentang ujian berbagai warna dan rasa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali kepada pertanyaan ini gimana nih? Anak ada kecenderungan tapi belum berbuat, berarti kalau saya tangkap ya. Dan anak ini sangat depresi sampai dia mau bunuh diri.
Ada seorang psikolog muslim yang kemudian mengatakan biarin aja anak itu punya kecenderungan kayak begitu. Yang penting dia jangan stres. Sebenarnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak ada yang kemudian salah ataupun bertentangan dengan yang disampaikan oleh keinginan daripada sang orang tua untuk kemudian menghadirkan ustadz untuk menjelaskan hal itu. Tinggal kita pilihkan bagaimana cara ustadz itu menyampaikan. Contoh gini, Bapak Ibu kalau sempat mencari, beliau sudah menjadi seorang terkenal, ya, namanya Syekh Amru Khalid. Beliau tamatan Al-Azhar, tapi kalau ceramah biasanya kan Syekh Azhar itu pakai baju khusus, pakai torbush ya. Kalau beliau pakai jas. Jadi dialognya itu buat anak-anak muda. Jadi sempat waktu itu dia tanya, ya Syekh, beliau tetap dipanggil Syekh, bagaimana hukumnya pacaran? Orang biasanya kalau ditanya tentang hukum yang keluar ayat atau hadis. Tapi beliau ngejawab gini, kamu kalau pacaran biasanya pakai telepon atau enggak? Pakai telepon. Teleponnya telepon rumah apa telepon sendiri? Telepon rumah. Teleponnya malam-malam apalagi mamah tahu? Malam-malam. Itu pulsanya berapa kamu pakai? Kamu kalau mamah tiba-tiba bangun dan nanya, kamu sedang telepon siapa nak? Jujur apa enggak? Bisa dipahami? Jadi ternyata pendekatan begitu. Jadi si anak tuh, oh iya ya. Kalau saya pacaran, berarti saya akan telepon dan itu akan menggunakan telepon dengan biaya sekian. Berarti dia akan jadi bohong sama orang tuanya. Kalau ditanya ngapain malam-malam telepon dan banyak bla bla bla. Intinya adalah, oke. Jadi begitu kamu tinggalkan pacaran, oke Syekh. Jadi tergantung, tinggal kita lihat caranya. Intinya adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu disampaikan. Jangan sampai kemudian ada juga misalkan kejadian di Malaysia. Ada seorang anak, saya nggak tahu sekarang masih zaman belum Friendster apa? Ya. Itu ada seorang anak yang justru orang tuanya bukan tahu daripada anak. Artinya bukan orang tuanya yang tahu. Jadi mohon maaf, si anak foto sendiri di kamarnya dalam keadaan tanpa busana dan kemudian di-share di Friendster itu. Ya namanya anak remaja kadang ini ya. Dan tadi sudah mulai ada kecenderungan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, sang ustadz kemudian bercerita sama orang tuanya bla 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 bla, dibuatlah strategi. Intinya adalah bahwa ini perbuatan yang nggak baik, cuma tinggal caranya. Yang pertama disepakati, orang tua jangan langsung marahin anaknya. Karena kalau dia marahin berarti akan ketahuan bahwa ini ustadz ngadu nih sama orang tuanya. Kalau sudah demikian, anak tidak akan lagi percaya sama ustadz tersebut. Oke, itu satu. Yang kedua, orang tua sudah mulai diminta untuk perhatian. Untuk stres ini kan apa nih solusinya? Pasti ada sebabnya. Akarnya apa? Mungkin gak perhatian. Mungkin beban dari sekolahnya, homeworknya terlalu banyak. Ya, cari dong akarnya. Tinggal nanti ustadz dalam bentuk ngasih menyampaikan kepada dia, bukan cuma dalam pengajian. Diajak jalan, ditanya, udah punya pacar belum? Emang boleh Ustaz? Enggak, nanya aja. Wah saya sih gak terlalu suka sama perempuan. Nah berarti dia udah ada kecenderungan. Sebenarnya sih kalau tertarik saja boleh. Kan begitu, itu kan udah mulai menterapi. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira ini agak berat ya tentang masalah kecenderungan kepada hal ini, dan selagi sedini mungkin. Memang kasusnya beda, saya nggak tahu, tentunya akan perlu dieksplor. Cuma kalau kejadian yang tadi itu adalah dia dulunya korban. Sempat sekolah di Indo, dan di Indo itu pramuka itu ada persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ternyata dia sempat korban dari kakak kelasnya ketagihan. Nah itu beda case-nya. Jadi kembali bahwa saya kira nggak ada masalah diinikan dengan ustadz, tinggal ustadznya yang cocok yang gimana. Jangan sampai kemudian pas dihubungin langsung dia cariin ayat hadis, waduh tambah shock memang. Ya, tambah shock. Ya. Tinggal gimana cara pendekatannya. Intinya adalah sebenarnya kan tersampaikan kepada anak tersebut bahwa hal ini adalah tidak dibenarkan. Caranya ya bisa dengan cara dialogis, dengan cara yang lebih smooth ya, dengan cara yang lebih elegan, sehingga anak tersebut, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tersampaikan maksudnya, tapi juga mereka
ataupun anak tersebut bisa terselesaikan apa sebab stres dan depresi ini. Jadi memang paralel, orang tuanya juga harus kemudian introspeksi diri apa yang menjadikan anak ini stres atau depresi. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya demikian mungkin ya. Orang Arab bilang al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas dengan isyarat saja dia paham. Jadi kalau ustadz itu cerdas nggak perlu ada kertas kecil 5 menit lagi gitu ya. Ya, kita ngelihat wah jamnya segini, duduknya udah mulai gelisah gitu ya. Oh jamnya gede. Ya, udah mulai kerebek-kerebek di perut. Ya. Jadi saya kira demikian, mohon maaf atas kekurangan dan berarti besok nanti dulu baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.